Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aulia Nur Afni Ananda, dengan NIM 112-11300 dari kelas Applikum Statistik 3 STIE Bank BBD Jateng. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis regresi berganda. Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu peubah tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih peubah bebas atau independen. Dalam hal regresi berganda, di mana independennya lebih dari satu variabel, boleh antara 2 sampai dengan 7. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Satu hal lagi yang penting, regresi berganda merupakan hal yang paling sering digunakan dalam menganalisis hubungan karena lebih efektif dari regresi sederhana. Yang pertama saya akan membahas contoh kasus pada analisis regresi berganda. Seorang manajer pemasaran elektronik ingin mengetahui apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap penjualan produk tersebut. Di sini ada 10 data, masing-masing pada penjualan, promosi, dan harga. Maka cara menjalankan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS dan lengkapi variable view dan kemudian masukkan data pada data editor. Maka akan muncul seperti ini. Pada data view di sini saya sudah mengkopikan ya teman-teman. Selanjutnya klik Analyze, Regression dan Linear. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu isikan untuk kolom dependen dengan variabel penjualan. Sedangkan untuk kolom independen dengan variabel promosi dan harga. Lalu klik tombol statistik, sehingga muncul kotak dialog seperti ini ya teman-teman. Lalu kita centang semua. Lalu klik continue untuk kembali ke tampilan kotak dialog sebelumnya. Jika sudah, klik tombol plots, sehingga muncul kotak dialog seperti ini. Lalu kita pilih histogram. Selanjutnya klik continue. Kemudian klik tombol option. Untuk entry di sini 0,05 dan removal 0,10. Jika sudah, klik continue. Lalu oke. Maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Untuk deskriptif statistik analisisnya, min dari penjualan adalah 229,60 dengan deviasi standar sebesar 29,368 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 10. Min dari promosi adalah 30,20 dengan deviasi standar sebesar 7,254 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 10. Untuk min dari harga adalah 168,50 dengan deviasi standar sebesar 19,614 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 10. Lalu untuk tabel correlation-nya, analisisnya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,887 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Lalu nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,857 antara penjualan dan harga. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan harga adalah kuat. Lalu untuk tabel model summary, analisisnya adalah kolom R
menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,910. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kolom R² sebesar 0,828 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R², juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan harga dapat menjelaskan penjualan sebesar 82,8% dan 17,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain, yang didapat dari 100 dikurangi 82,8%. Lalu untuk kolom standar error of estimated sebesar 13,825 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi sebesar 13,825 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan sebesar 29,368. Selanjutnya untuk tabel koefisien. Analisisnya, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas atau pada layar, didapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini, didapat konstan 65,085, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi 2,308 dan koefisien variabel harga 0,563. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi Y sama dengan 65,085 ditambah 2,308 X1 ditambah 0,563 X2, di mana Y yaitu variabel penjualan, X1 yaitu variabel promosi, dan X2 adalah variabel harga. Lalu untuk diagramnya seperti ini ya teman-teman. Berikutnya saya akan membahas pada latihan 8 yang pertama, PT Maju Mundur Informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Berikut analisis datanya teman-teman. Maka cara menjalankan penyelesaiannya yaitu, yang pertama buka aplikasi SPSS, lalu lengkapi variable view dan kemudian masukkan data pada data editor. Maka akan muncul hasil seperti ini. Lalu pada data view di sini sudah saya kopikan ya teman-teman. Langsung saja klik Analyze, Regression, Linear, isikan kolom dependen dengan variabel penjualan, sedangkan untuk kolom independen dengan variabel promosi dan stand. Jika sudah, klik tombol statistik. Kita centang semua. Jika sudah, kita klik continue. Lalu kita klik tombol plots. Pada standardized residual plots, kita centang histogram. Selanjutnya, klik continue untuk kembali ke kotak dialog sebelumnya. Kemudian klik tombol option. Pada entry 0,05 dan removal 0,10. Continue. Dan oke. Maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Pada tabel deskriptif statistik analisisnya,
min dari penjualan adalah 246,40 dengan deviasi standar sebesar 41,113 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 15. Min dari promosi adalah 34,53 dengan deviasi standar sebesar 9,583 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 15. Lalu untuk min dari stan adalah 187,93 dengan deviasi standar sebesar 38,087 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 15. Lalu untuk tabel correlation, analisisnya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Sedangkan nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dan dengan stan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan stan adalah kuat. Selanjutnya untuk tabel model summary, analisisnya, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Yang kedua, kolom R square sebesar 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stan dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Itu didapat dari 100 dikurangi 94,9%. Lalu kolom standar error of estimated sebesar 9,983 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik. Digunakan karena standar deviasi sebesar 9,983 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan sebesar 41,113. Lalu untuk tabel koefisien, analisisnya, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data tersebut, dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan 60,786, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi 2,238 dan koefisien variabel stan 0,576. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238x1 ditambah 0,576x2, di mana Y yaitu penjualan, x1 adalah variabel promosi, dan x2 adalah variabel stan. Lalu untuk diagramnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, soal yang kedua, suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun, gunakan alfa 0,05. Maka cara menjalankan penyelesaiannya, yang pertama, buka aplikasi SPSS, lalu lengkapi variable view, dan kemudian masukkan data pada data editor. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman.
Langsung saja kita klik Analyze, Regression, Linear. Isikan untuk kolom dependen dengan variable income. Sedangkan kolom independen dengan variabel usia dan pengalaman kerja. Selanjutnya, klik statistik. Continue. Lalu klik plots. Kita pilih histogram. Lalu klik option. Pada entry kita 0,05 dan removal 0,10. Continue dan OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Untuk tabel deskriptif statistik analisisnya, min dari income adalah 29.990,91 dengan deviasi standar sebesar 9.652,404 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 11. Untuk min dari usia adalah 29,36 dengan deviasi standar sebesar 5,732 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 11. Dan min dari pengalaman kerja adalah 2,73 dengan deviasi standar sebesar 1,849 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 11. Selanjutnya untuk tabel correlation analisisnya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,897 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Sedangkan nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,719 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa antara income dan pengalaman kerja adalah kuat. Selanjutnya untuk tabel model summary. Analisisnya, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kolom R square 0,902 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 90,2% dan 9,8%, dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di mana didapat 100 dikurangi 90,2%. Lalu kolom standar error of estimated sebesar 3.379,772 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan, karena standar deviasi sebesar 3.379,772 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi income. Selanjutnya untuk tabel koefisien. Analisisnya, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data tersebut, dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan min 10.591,034. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia 1.207,730 dan koefisien pengalaman kerja 1.876,824. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi Y sama dengan min 10.591,034 ditambah 1.207,730 X1 ditambah 1.876,824 X2, di mana Y yaitu variabel income, X1 variabel usia, dan X2 adalah variabel pengalaman kerja.
Lalu untuk diagramnya seperti ini ya teman-teman. Baik, sekian video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.